Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marialfa, salah satu mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing PT Unilever Indonesia Tbk untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis. Yang pertama, PT Unilever Indonesia Tbk sendiri pertama kali didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Jeep Fabricant N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Nah, pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, distribusi barang konsumsi, termasuk sabun, margarin, kosmetik, dan lain sebagainya. Perusahaan ini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau yang disebut FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian melalui beragam produknya. Untuk strategi marketing sendiri, di sini adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk atau menarik minat para konsumen untuk melakukan pembelian. Adapun strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada tempat, yang keempat ada promosi. Untuk produk sendiri, dari sisi produk, perusahaan Unilever Indonesia Tbk melakukan diversifikasi produk, yaitu kegiatan bisnis yang sudah ada melalui segmen produk. Diversifikasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Di sini membuat produk lebih unik ya. Hal ini dilakukan untuk bisa membidik berbagai segmen pasar. Terdapat berbagai produk yang diproduksi oleh Unilever Tbk sendiri. Yang pertama ada Pepsodent, kedua ada Look, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, dan lain sebagainya. Jadi, tidak berfokus hanya pada satu produk. Kalau bisa membuat produk lebih banyak namun harus unik untuk menarik pelanggan. Nah, yang kedua, strategi marketing di sini ada harga atau price. Harga adalah yang ditawarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk sangat bervariatif. Hal ini dikarenakan terdapat diversifikasi produk. Setiap produk memiliki ukuran produk berbeda yang berpengaruh pada penetapan harga yang berbeda pula. Semua kalangan atau segmen konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi barang yang diproduksi. Selain itu, tersedia berbagai tingkatan harga sesuai dengan besar kecilnya barang. Menjadi konsumen dapat membeli produk sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Nah, kalau PT Unilever Indonesia sendiri, banyak pembedaan harga, mulai dari harga yang terkecil sampai yang terbesar sekaligus. Jadi semua kalangan dapat membeli produk tersebut. Jadi dikatakan produk-produk PT Unilever ini merupakan segmen harganya adalah semua kalangan. Yang ketiga ada tempat atau place. Tempat yang digunakan untuk memasarkan produk dari Unilever tidak terbatas pada satu sektor saja. Adapun tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor seperti mall, minimarket, bahkan sampai warung-warung yang ada di pedesaan. Hal ini bisa menjangkau semua segmen kalangan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir di sini ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh PT Unilever meliputi yang pertama ada iklan atau advertising. Advertising adalah pesan yang dibayarkan melalui sebuah media untuk dikomunikasikan melalui penyampaian secara umum, non-personal. Berbagai pesan dalam pengiklanan didesain untuk berkomunikasi dengan orang-orang di suatu negara atau pasar. Iklan yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk guna memasarkan produk-produk melalui
media elektronik maupun cetak, seperti melakukan periklanan di televisi, radio, internet, outdoor print, billboard, serta majalah. Hal ini dilakukan PT Unilever guna menginformasikan produk-produk serta promosi yang ada guna menarik minat para konsumen dan mengingatkan terus akan keberadaan produk Unilever. Selanjutnya yang B, promosi melalui personal selling. Menurut William G. Michel, personal selling adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang dituju untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. PT Unilever melakukan promosi personal selling pada produk-produk kosmetik seperti Rumah Citra. Hal ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para konsumen untuk berkonsultasi secara langsung. Selain itu, interaksi langsung kepada calon konsumen untuk mempresentasikan produk Unilever serta menerima saran dari para konsumen. Nah, promosi sendiri di sini sangat penting ya untuk menarik sebuah pelanggan. Nah, yang terakhir, kesimpulannya adalah perusahaan Unilever diharapkan mencapai kesuksesan dengan memilih dan mengimplementasikan marketing mix atau bauran masyarakat pemasaran yang unsurnya terdiri dari price, product, place, promotion. Perusahaan menetapkan harga produk yang dapat bersaing dan dapat dijangkau konsumen, menjaga kualitas produk yang dapat memuaskan konsumen, menjadikan konsumen terus kembali membeli produk tersebut. Promosi mix dilakukan secara terus-menerus untuk mengenalkan produk dan meningkatkan konsumen akan produk tersebut. Jadi, strategi marketing ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan, menarik pelanggan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.